Selamat malam sobat-sobat budaya, salam budaya, rahayu. Setelah seminggu ini saya sedang disibukkan dengan urusan yang lain, maka sekarang bersyukur kita bisa bersama lagi di KCB Channel ini. Semoga sobat-sobat budaya diberi kesehatan dan mereka yang sedang sakit segera dapat kesembuhan. Mari kita saling mendoakan, semoga rezeki lumintu datan onorote, yaitu rezeki yang terus mengalir tanpa ada surutnya. Sobat budaya, kali ini kita memasuki magis keris yang selanjutnya, yaitu yang ke-6. Saya ingin membahas tentang pemikiran dari sesepuh keris zaman dulu. Beliau adalah Raden Suhono. Ia juga seorang sesepuh kebatinan yang hidup di Surakarta. Beliau sedikit lebih muda dengan Bandara Pangeran Haryosomo-Diningrat, tapi keduanya memang sudah almarhum. Raden Suhono ini adalah orang yang suka menerjemahkan kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian keseharian. Atau saya bisa kelompokkan sebagai seseorang yang pemahaman spiritualitasnya berpijak pada pembacaan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Bahwa suatu kejadian nyata yang kita alami itu sebenarnya memiliki suatu makna yang tidak kita ketahui. Kita hanya menganggap sebagai kejadian yang biasa saja. Keanehan dari Raden Suhono ini sering saya tangkap sebagai orang yang peka. Misalnya, ketika saya pergi berdua dengannya, tiba-tiba ada seekor kucing berlari melintas ke arah kanan. Raden Suhono menerjemahkan. Dia berkata kepada saya bahwa ada rezeki dari arah kanan. Dan itu kenyataan. Esoknya ada seseorang yang memberi order pekerjaan kepada saya. Nah, dalam kejawen kita menemukan kata sasmita loko atau sasmita loka. Itulah yang saya maksud, yaitu suatu perlambangan dari kejadian yang nyata, yang betul-betul ada, diterjemahkan. Nah, contoh yang cukup menoreh ingatan kita semua adalah pada awal April tahun 1998 yang lalu, beberapa orang rame-rame, ada supir becak, supir taksi, ada para pelalu lalang di depan Pasar Klewer Solo, ya, melihat ada dua burung hitam terbang mirip angsa. Mungkin wujud itu sebetulnya blekok atau kuntul yang diperkirakan keluar dari keraton Surakarta dan berputar mengelilingi wilayah keraton, alun-alun, dan tidak terlalu tinggi, cukup rendah. Kemudian meninggi terbangnya dan mengufuk ke arah selatan, mungkin ke pantai selatan. Kemudian menghilang dari pandangan. Peristiwa aneh ini tergolong sebagai isyarat atau petunjuk. Orang menyebutnya sasmita. Sasmito atau sasmita ada dua macam, yaitu sasmito loko dan sasmito gaib. Sasmito loko ini berkenaan dengan suatu kejadian atau peristiwa nyata yang kita lihat, kita alamin. Sedangkan sasmito gaib itu sifatnya impian, inspirasi, bisikan, ya, yang semuanya sifatnya individual. Ketika kami, ya saya, ada Raden Suhono,
berkumpul sarasehan di satu perkumpulan meditasi di suatu tempat ya, waktu itu di Solo ya. Raden Suhono ini menanggapi dua burung hitam yang terbang mengelilingi alun-alun Keraton Surakarta itu. Dia bilang itu merupakan peristiwa yang menandai bakal adanya perubahan menyangkut negara. Kuntul mabur ora ninggalke tapak. Ini kan yang sulit. Karena merupakan metafora yang bisa diartikan sebagai suatu suksesi kepemimpinan tanpa peperangan atau korban darah. Walau kenyataannya memang ada kerusuhan, bahkan terjadi pelecehan seksual. Filsuf Nassim Nicholas Taleb pernah menuliskan bahwa kejadian seperti itu bisa dianggap sebagai katakanlah gambaran Black Swan. Black Swan atau angsa hitam yang terbang mengisyaratkan adanya sesuatu yang serba menjadi kemungkinan. Nah, Sasmito Loko tentang burung hitam blekok atau kuntul yang terbang rendah itu ternyata terjawab di bulan Mei 1998. Terjadi kerusuhan rasial yang akhirnya kita kenal dengan kerusuhan Mei 98. Namun sebetulnya intinya yang tak lain adalah lengsernya pimpinan negara dan lahirnya reformasi, perubahan ketatanegaraan. Peristiwa yang terjadi dengan ditandai adanya Sasmito Loko itu merupakan fakta. Nah, saya ingin juga membahas kejadian yang hampir sama dalam sebuah catatan sejarah, yaitu pada masa itu Sultan Hadiwijoyo Kerajaan Pajang mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan Haryo Penangsang, yaitu Adipati Jipang ya, akan mendapat hadiah tanah perdikan. Sayembara itu diikuti oleh Ki Pamanahan dan Ki Panjawi yang kemudian mereka berdua mengajukan jagonya, yaitu Sutowijoyo, putra Ki Pamanahan. Ya. Sobat budaya bisa lihat di KCB Channel, yaitu dengan video tentang Kiai Muntab dan apesnya Aryo Penangsang. Sudah pernah saya bicarakan sedikit tentang Aryo Penangsang ini. Nah, pada waktu itu Sutowijoyo berhasil mengalahkan Haryo Penangsang yang ususnya terburai oleh karena kerisnya sendiri, keris setan kater atau dikenal dengan setan kober. Maka Sutowijoyo mendapatkan hadiah tanah perdikan, yaitu hutan Mentaok atau alas Mentaok. Pada saat akan membuka hutan atau membabat alas, wilayah hutan Mentaok yang masih angker itu, Ki Pamanahan mendapat sasmito gaib, bukan sasmito loko, yaitu bermimpi melihat dua burung blekok atau kuntul ya terbang berkeliling di atas hutan Mentaok itu, alas Mentaok itu. Nah, sasmito gaib ini walaupun berupa mimpi atau semacam petunjuk, maka secara batiniah Ki Pamanahan mencari satu jawabannya. Ini memang sifatnya individual, bukan peristiwa nyata, tetapi Ki Pamanahan tetap melakukan satu meditasi, merenungkan, ya kemudian mendapatkan jawabannya. Sobat budaya,
Ini bedanya pengertian sasmito loko dan sasmito gaib. Lalu Ki Pamanahan mendapatkan jawaban, ingat pada sepasang pusaka kudi terantang yang berbentuk seperti burung. Itu sebetulnya pusaka warisan Ki Ageng Selo. Untuk kemudian dipasang pada ujung tangkai bendera, dijadikan semacam pataka, dan kemudian dilakukan upacara sakral sebelum membabat alas Mentao. Nah, sepasang kudi terantang ini diasosiasikan pada petunjuk Ki Pamanahan sesuai bentuknya, yaitu burung blekok atau burung kuntul yang terbang di atas alas Mentao itu. Maka kemudian semuanya menjadi kenyataan, ada fakta baru, yaitu kerajaan baru telah terbentuk. Kerajaan itu adalah Mataram Islam dengan rajanya Danang Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati. Nah, pataka kudi terantang ini bisa dipahami sebagai suatu bentuk spiritualitas yang realnya berupa binatang blekok atau kuntul, atau sering pula disebut burung kadewatan. Bahkan di banyak daerah ada yang menyebutnya itu burung cangak. Juga di Bali disebut i cangak, ya. Bahkan ada dongeng-dongeng legenda, dongeng-dongeng kerakyatannya itu i cangak, ya. Menurut sesepuh dan beberapa arkeolog, terciptanya suatu bentuk yang kemudian bisa diinterpretasikan sebagai binatang terbang itu adalah penglihatan spiritual para empu zaman dahulu tentang suatu tatanan kenegaraan. Di Jawa Tengah, pusaka kudi terantang tersimpan dalam koleksi keraton. Baik itu di Yogyakarta juga punya koleksi kudi terantang yang di situ disebutnya cangak, ya, dapur cangak, ataupun di Keraton Surakarta. Bahkan di Keraton Surakarta, kudi terantang itu bergelar Kanjeng Kyai Ageng. Jika ada kirab pusaka, ia tidak dipasang di tangkai landaian yang panjang, melainkan ditaruh di nampan dan dibawa berjalan di paling depan. Nah, kudi inilah sebetulnya juga warisan Ki Ageng Selo itu. Mungkin sama dengan apa yang pernah dipakai upacara oleh Ki Pamanahan waktu membuka alas Mentao. Istilah kudi akhirnya berkembang menjadi kujang atau kudihyang, ini menurut Aris Munandar, ya. Jadi kita amati gambar ini, ya. Ini saya mengambil dari sebuah jurnalnya Aris Munandar, ya. Prof ya kalau nggak salah, ya. Nah, ini dituliskan bahwa kujang itu sebetulnya berasal dari kata kujawahyang atau kudiahyang. Nah, tahapannya yaitu kujang asalnya dari kudihyang. Kudihyang menjadi kujang. Nah, sobat-sobat budaya bisa membaca pelan-pelan, tetapi yang paling penting adalah pernyataan tersebut sebagai wujud dimulainya sistem kenegaraan di wilayah Nusa Kendeng atau Dwipantara. Maka kita perlu mengkaji kembali seni Tosanaji di Pasundan menyangkut kujang dan pusaka-pusaka dengan bentuk-bentuk yang menyerupainya, agar tidak terperangkap membaca fisik keris saja,
sementara abstraksi dan intangible-nya tidak tertangkap dengan baik, maka sebetulnya kujang selalu akan melibatkan masalah-masalah kenegaraan. Nah, ini ada foto yaitu Kudi Trantang. Ini koleksi dari Kanjeng Heru Harjonegoro Surabaya. Dulu didapat dari Panembahan Harjonagoro, Gotexwan. Sobat budaya, inilah yang perlu direnungkan bersama sebagai kebudayaan yang harus dirawat dan dilestarikan. Budaya itu terlibat dalam realitasnya dan secara spiritual nantinya bisa diprediksi akan menjadi sebuah pengetahuan tersendiri. Oleh karena itu, memasuki pemikiran-pemikiran metafisis yang menjadi sebuah pemahaman baru, tidak sekedar menilik tentang roh halus, jin, setan, dan sebagainya, energi alam semesta dapat dipahami dengan perangkat atau piranti manusia atau toolnya, yaitu kecerdasan manusia yang menyatu dengan kesadaran. The intelligent united with consciousness. Dan kita, para sobat budaya, akan memahami sasmito loko maupun sasmito gaib diterjemahkan dengan perangkat manusia itu tadi, piranti kita, yaitu kecerdasan dan kesadaran untuk menjadi a new science. Kudi Trantang pun secara spiritual memiliki tuah menyangkut pituduh tuntunan pada sistem ketatanegaraan sebuah kerajaan. Jadi seperti sobat-sobat yang mengkaji tentang kujang di Jawa Barat, itu akan selalu berkaitan dengan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan dengan semiotika yang menyertainya seperti pada bentuknya, kemudian adanya lubang-lubang dan adanya tindik dan lain sebagainya. Nah, saya kira cukup menarik jika kita mau mendalami masalah ini, yaitu spiritualitas dari sebuah karya seni manusia. Maka sampai di sini dulu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Ikuti video di KCB Channel yang akan datang. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang tepat, dan juga kurang berkenan. Salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.